Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan menjelaskan tentang struktur teks argumentasi. Seperti yang ada di judul video YouTube kali ini, ya, penjelasannya tentang struktur teks argumentasi. Tetapi sebelum masuk ke struktur, saya ingin menjelaskan terkait dengan opini dan argumentasi. Apakah opini dan argumentasi ini sama atau sebenarnya dia berbeda? Mereka berbeda. Nah, mungkin kalian menganggapnya itu sama ya, opini dan argumentasi. Tetapi kalau kita melihat pada Oxford Dictionary, nah di dalam Oxford Dictionary itu kalau kita ketik opinion, nah itu akan muncul definisinya yaitu your feelings or thoughts about somebody or something. Nah, di situ digarisbawahi your feelings ya, feelings. Jadi perasaan atau pemikiran or thoughts. Nah, itu yang menjadi poin penting definisi dari opini. Berarti opini itu adalah perasaan atau pikiran yang kita miliki atau yang kita munculkan dalam pikiran kita terkait dengan seseorang atau sesuatu hal. Perasaan ya. Nah, jadi ini tidak butuh alasan. Jadi opini itu tidak butuh alasan. Yang terpenting adalah dia bisa menggambarkan feelings ya atau perasaan kita or thoughts atau pemikiran kita, pendapat kita tentang seseorang atau sesuatu hal. Jadi misalkan ya contoh opini itu bajunya jelek ya, nggak cocok kalau dia pakai baju itu. Nah, misalkan seperti itu. Itu kan your feelings ya. Ya. Jadi ini opini itu memang fokusnya pada selera, pada kesukaan kita ya, preferensi kita. Nah, kita tertariknya pada hal apa? Nah, itu nanti akan berpengaruh pada opini kita terkait dengan seseorang atau sesuatu hal. Nah, itu ya. Jadi opini itu saya tekankan sekali lagi your feelings ya, feelings, perasaan atau pemikiran atau pendapat kita. Tetapi kalau argumen, nah kalau kita tulis di Oxford Dictionary, argue ya, ARGUE. Nah, itu munculnya adalah to give reason why you think that something is right or wrong, true or not true. Nah, seperti itu ya. Nah, ini bisa kalian lihat di layar bahwa ternyata argumentasi itu harus memberikan reason, alasan. Mengapa kamu berpikir bahwa hal itu salah, benar, ya, kemudian itu cocok atau tidak cocok, itu alasannya apa? Nah, berarti bisa kita katakan bahwa argumentasi itu opini yang diikuti dengan reason atau alasan. Nah, itu ya. Jadi misalkan nggak tadi, kalau opininya misalkan kita beropini bahwa dia nggak cocok ya pakai baju itu. Nah, alasannya apa? Itu harus kita sampaikan. Oh, mungkin alasannya karena warnanya tidak sesuai, warna bajunya tidak sesuai dengan warna kulitnya misalkan, atau bajunya ukurannya terlalu besar. Nah, itu alasan ya. Jadi mengapa kita mengatakan baju itu tidak cocok untuk dia pakai, itu alasannya apa? Nah, itu yang menjadi definisi dari argumentasi. Jadi sekali lagi saya tekankan garis bawahnya adalah yang digarisbawahi adalah to give reason ya. Jadi kalau ada reasonnya, ada alasannya, itulah yang disebut dengan argumentasi. Oke ya, jadi opini dan argumentasi itu berbeda. Jangan disamakan lagi loh ya. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk pada struktur teks argumentasi. Nah, struktur teks argumentasi seperti yang ada di layar,
Itu terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, pendahuluan ini berisi tentang satu, jadi harus ada fakta yang disajikan terlebih dahulu ya. Fakta ini dalam bentuk berita, teks berita. Jadi misalkan kalau kalian ingin membahas tentang ujian nasional yang isunya akan dikembalikan lagi ya, akan dilaksanakan kembali oleh pemerintah. Nah, itu kalian harus menyampaikan beritanya. Berita faktual ya, secara fakta, berdasarkan fakta. Misalkan kalau kalian menganggap bahwa ujian nasional itu tidak perlu dilaksanakan, maka sampaikan berita yang juga mendukung pendapatmu tadi. Ya, misalkan ada berita kalau yang tahun lalu ya, dulu itu sempat eh, menghebohkan itu ada fenomena remaja yang bunuh diri. Nah, berita-berita tentang pelajar yang bunuh diri, yang depresi, kemudian eh, banyak pelajar yang takut akan ujian nasional. Nah, itu bisa kalian sampaikan di awal teks argumentasi. Itu akan menjadi sangat menarik jika itu yang kali pertama dibaca oleh pembaca ya. Nah, jadi pertama berita dulu, sampaikan beritanya terlebih dahulu, fakta. Kemudian baru kalian ikuti dengan pendapat kalian, opini ya. Nah, coba tadi saya sampaikan bahwa opini itu tidak butuh alasan ya. Jadi sampaikan aja pendapat pribadimu seperti apa. Apakah kalian setuju dengan ujian nasional diadakan kembali atau tidak? Nah, itu sampaikan pendapat pribadi kalian ya. Bahasanya juga sesuai dengan bahasa kalian. Artinya bukan bahasa-bahasa ilmiah, bukan bahasa seorang lulusan S1, S2, S3, bahkan bahasanya profesor, bukan. Atau meminjam dari pendapatnya orang lain. Ya, itu juga suatu hal yang tidak perlu kalian lakukan ya. Nah, jadi opini kalian, jadi benar-benar itu adalah bahasa kalian sendiri. Kalian sendiri yang merancang kalimatnya. Kalaupun tidak tertata rapi, nggak ada masalah ya. Nanti akan ada proses penyuntingan ya, penyuntingan teks. Jadi silakan ditulis saja semua yang kalian pikirkan, semua yang kalian. Nah, tadi kan opini itu kan thoughts ya, thoughts itu pemikiran ya. Pemikiran kalian itu seperti apa, aslinya seperti apa. Nah, itu kalian sampaikan aja, udah tulis aja. Nggak usah mikirin apakah kalimatnya ini tidak efektif atau ejaannya salah, itu nanti. Jadi tulis saja ya. Kalau ada yang kesulitan menulis, maka gunakan eh, aplikasi yang bisa mengubah suara menjadi tulisan ya, speech to text. Ya, itu kan bisa ya. Jadi kalau kalian jago ngomong tapi kalau disuruh nulis itu susah, nah coba kalian gunakan aplikasi yang seperti itu. Mengubah suara kalian, bicara aja udah. Ya, kalau kalian memang jago bicara, nah, itu udah silakan kalian bicara, kalian menyampaikan pendapat kalian secara lisan, kemudian aplikasi itu akan bekerja untuk membuatkan tulisan bagi kalian. Gitu. Nanti diperbaiki kalimatnya. Oke, itu dulu ya. Jadi pendahuluan hanya berisi dua itu. Yang pertama adalah berita atau fakta, peristiwa yang benar-benar terjadi, kemudian baru diikuti dengan pendapat kalian. Atau sebenarnya bisa juga alternatif ya, dibalik juga boleh. Jadi pendapat kalian dulu ya, pendapat kalian dulu asli dari pemikiran kalian, setelah itu baru diikuti dengan fakta yang memang mendukung pendapat kalian ya. Jadi pilih fakta atau berita yang memang itu sejalan atau sesuai dengan pendapat kalian. Oke, berikutnya adalah struktur isi. Nah, struktur isi ini diawali dengan argumentasi. Nah, argumentasi tadi masih ingat ya? Argumentasi itu harus ada alasannya, disertai dengan alasan. Jadi opininya sudah tadi. Nah, sekarang alasannya mengapa kalian misalkan tadi di pendapat awal kalian, di pendahuluan kalian mengatakan bahwa
oh ujian nasional itu tidak perlu dilaksanakan. Nah, alasannya apa? Nah, disinilah cara berpikir kalian diuji. Jadi jangan sampai nanti kalian terjebak pada logical fallacy ya. Nah, logical fallacy itu apa? Adalah kesesatan berpikir. Jadi jangan sampai kalian berpikirnya itu salah atau apa ya? Tidak sesuai dengan logika ilmiah ya, tidak sesuai dengan logika berpikir. Jadi harus runut apa pemikirannya, harus jelas. Nah, kemudian kalian juga bisa menyampaikan data pendukungnya ya. Nah, jadi alasan kalian tadi itu sebenarnya juga harus berasal dari pemikiran kalian sendiri ya. Sama seperti opini yang kalian sampaikan tadi di bagian pendahuluan, alasan itu juga harus berdasarkan pemikiran kalian sendiri asli. Jadi jangan menggunakan eh, alasan atau mindset orang lain ya. Jadi itu adalah benar-benar cara berpikir kalian. Nah, alasan kalian tadi juga bisa didukung dengan beberapa data. Ada survei, hasil penelitian, nah atau juga bisa mengutip pendapat ahli atau juga mengambil teori ilmiah. Nah, itu semua data pendukung itu ya tentu nama saja kan data pendukung ya. Berarti pilihlah data-data memang yang bisa digunakan untuk mendukung alasan kalian tadi. Memperkuat alasan kalian dan pendapat kalian yang ada di bagian pendahuluan tadi. Sekali lagi, pemilihan data itu juga menjadi hal yang harus kalian perhatikan ketika menyampaikan teks argumentasi. Mengapa? Karena memang tujuan teks argumentasi itu kan adalah untuk meyakinkan pembaca tentang pendapat kalian kan. Nah, bagaimana kalian bisa meyakinkan seseorang jika pendapat kalian atau alasan kalian itu kurang kuat ya. Jadi memang harus didukung dengan data-data seperti survei ya, hasil survei, hasil penelitian, pendapat ahli. Ya meskipun memang semuanya tadi data pendukung tadi sifatnya hanya opini ya. Survei itu kan opini ya, kemudian hasil penelitian itu juga opini masih bisa dibantah. Pendapat ahli juga opini ahli, tetapi setidaknya opini tadi itu didasarkan pada keilmiahan. Jadi bukan hanya sekedar opini atau argumentasi biasa, tapi itu juga didasarkan pada hal-hal ilmiah gitu ya. Sesuai dengan kaidah keilmiahan, kaidah ilmu. Itu kan semua sudah diuji, hasil penelitian itu kan sudah diuji, kemudian pendapat ahli, seorang ahli itu kan pasti juga sudah diuji ya, kompetensinya, kemampuannya itu sudah jelas. Sehingga bolehlah kita mengutip pendapat ahli itu untuk memperkuat pendapat kita atau opini kita dan juga bisa memperkuat argumentasi kita. Dan yang bagian terakhir di sini ada penutup. Penutup itu berupa kesimpulan dan ajakan. Nah, ajakan mengapa harus mengajak? Karena memang tujuannya tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi berusaha untuk meyakinkan pembaca dan kalau bisa tidak hanya meyakinkan tetapi harus bisa mengajak orang lain untuk melakukan apa yang kita sampaikan dalam teks argumentasi. Jadi mewujudkan pikiran kita itu menjadi tindakan. Jangan sampai berhenti pada pikiran saja, tetapi harus bisa eh, berwujud pada tindakan. Harus bisa diwujudkan dalam bentuk tindakan sehingga kalimat ajakan ini juga perlu disampaikan untuk mengakhiri teks argumentasi kalian. Oke, demikian penjelasan saya. Kalau penjelasan saya tadi terlalu cepat ya tinggal nanti diulang-ulang kembali, silakan dipelajari kembali dan akhirnya saya akhiri penjelasan saya sekarang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.